Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan pelajaran IPA. Belajar IPA pasti menyenangkan. Masih di materi cahaya, bagian yang ketiga, materi IPA kelas 8 semester 2. Pada video sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan tentang cermin cekung dan cermin cembung, baik pembagian ruang maupun pembentukan bayangan yang terjadi, seperti yang ada di tampilan sebelah kanan ini. Lebih lanjut materi kali ini, sebelum kita berdoa terlebih dahulu agar dimudahkan dalam memahami materi ini dan ditambahkan ilmu yang berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Kompetensi dasar masih sama seperti video sebelumnya, yaitu menganalisis sifat cahaya, pembentukan bayangan pada bidang datar dan lengkung, serta penerapannya. Diharapkan setelah menyimak video kali ini, kalian dapat menyelesaikan besaran yang ada pada cermin, nanti baik pada cermin cekung maupun pada cermin cembung. Kita pelajari rumus dari persamaan cermin lengkung ya. Cermin lengkung masih ingat kan? Kalau cermin lengkung itu dibagi menjadi dua, yaitu cermin cekung dan cermin cembung. Jadi nanti persamaannya ada di bawah ini, berlaku baik pada cermin cekung maupun cermin cembung. Rumus yang pertama yaitu 1/SU ditambah 1/SI sama dengan 1/F. Sedangkan rumus yang kedua yaitu 1/SU ditambah 1/SI sama dengan 2/R. Apa itu SU, apa itu SI, apa itu F dan R ada di bawah keterangan. Dimana SU itu adalah jarak benda dengan satuannya cm. Sedangkan SI jarak bayangan satuannya juga cm. F itu adalah simbol dari jarak fokus atau titik fokus atau titik api ya. Jadi istilahnya itu sama dengan F ya, dengan satuannya juga cm. Sedangkan R itu adalah jari-jari kelengkungan dengan satuannya juga cm, di mana nilai R itu sama dengan 2 kali F ya. Jadi anak-anak biasanya kalau kalian ketemu dengan satuan cm kan harus diubah ke meter. Tetapi untuk materi cahaya ini nanti kalian sering menemui satuan cm. Jadi biarkan saja dalam satuan cm, tidak perlu diubah ke meter ya. Untuk nomor 1 atau nomor 2, rumus nomor 1 dan nomor 2 silahkan pilih salah satu yang kalian hafalkan, karena sebenarnya sama saja. Kenapa kok bisa sama saja? Coba kita ubah yang R itu dengan rumus ini ya, R sama dengan 2 kali F, berarti R sama dengan 2 kali F nih ya ibu-ibu, 2 dengan 2 dicorek, maka rumus yang nomor 2 sama dengan rumus nomor 1 ya. Jadi nanti silahkan pilih menghafalkan rumus nomor 1 ataupun nomor 2. Sedangkan rumus nomor 3 itu adalah M sama dengan SI/SU sama dengan HI/HU. Ya. Apa itu M? M itu adalah perbesaran. Sedangkan HI itu adalah tinggi bayangan. Ya, jadi yang ada simbolnya ini milik bayangan ya. Sedangkan HU itu adalah tinggi benda. Ya, U ini adalah simbol benda, sama seperti SO tadi. U ini adalah simbol dari benda, ya. Baik, untuk lebih mudahnya kita ke latihan soal. Di sini Ibu sudah buatkan contoh soal. Sebuah cermin cembung memiliki jari-jari kelengkungan 30 cm. Jika benda diletakkan pada jarak 10 cm di depan cermin cembung, tentukan jarak bayangan yang dibentuk, nyatakan sifat-sifat, dan buatlah gambar diagram sinarnya. Oke, kita identifikasi anak-anak. Sebelumnya yang harus kalian pahami, di sini ada catatannya. Yang harus kalian pahami, pada cermin cekung nilai F dan R itu adalah positif. Sekali lagi, pada cermin cekung nilai F dan R itu positif. Berarti pada cermin cembung nilai F dan R adalah negatif. Kenapa bisa demikian? Ingat kembali video bagian kedua kemarin, bahwa cermin cekung itu sifatnya adalah konvergen, yaitu mengumpulkan sinar, sehingga nilai F dan R-nya positif. Sebaliknya untuk cermin cembung itu bersifat divergen, atau menyebarkan sinar, maka nilai F dan R-nya negatif. Baik, kita kembali ke latihan soal. Tadi adalah cermin cembung ya anak-anak. Hati-hati kalau ketemu soal cermin cembung. Kenapa?
Karena meskipun di soal tidak ada tanda negatifnya seperti ini kan jari-jari kelengkungannya langsung 30 cm tertulis di sini. Tetapi nanti ketika nulis diket, nilai R-nya harus diberi tanda negatif, ya. Berarti R-nya nilainya adalah negatif 30 cm. Ya. Sekali lagi karena merupakan cermin cembung yang bersifat divergen. Karena R itu sama dengan 2 kali F, maka cara mencari F-nya itu sama dengan R dibagi 2. Yaitu min 30 dibagi 2 hasilnya adalah min 15 cm. Yang diketahui selanjutnya adalah jarak, ya, letak jarak, berarti SO. Nilainya adalah 10 cm. Ya. Satuan cm tidak perlu diubah, biarkan saja dalam satuan cm. Kita lanjut ditanya, yang A adalah jarak bayangan. Jarak bayangan simbolnya adalah SI. Yang kedua, sifat-sifat bayangan, ini ya, sifat bayangan terjadi. Yang ketiga adalah gambar diagram sinar. Ya, sebenarnya untuk pertanyaan B dan C ini ada di video bagian kedua atau video sebelum ini. Tetapi memang sengaja Ibu letakkan pada latihan soal di sini. Kenapa? Karena sebenarnya kita bisa menentukan sifat bayangan dari hasil hitungan, ya. Jadi untuk menentukan sifat bayangan ada 2 cara. Yang pertama dari melukis yang ada pada video sebelumnya, sedangkan cara yang kedua dari hasil hitungan kita juga bisa menentukan sifat bayangan yang dijawab. Kita menjawab dulu yang A, mencari jarak bayangan. Tulis dulu rumusnya, 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Ini sengaja Ibu tulis begini anak-anak karena ada beberapa buku yang menulis rumus itu 1/F sama dengan 1/SO ditambah 1/SI. Ada juga buku yang menulis 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Ini aksen ya bacanya. Sebenarnya sama saja. Ya, SO itu sama dengan S, yaitu jarak benda. Sedangkan SI itu sama dengan S aksen, yaitu jarak bayangan. Gitu ya. Oke, lanjut. Masukkan F-nya. F-nya tadi adalah min 15. Berarti 1/F sama dengan 1/min 15. Sedangkan jarak bendanya adalah 10. Berarti sama dengan 1/10. 1/S aksennya ditulis saja seperti awal, seperti rumus awal ya. Kemudian kita pindah posisi. Ini kan ada angkanya, ini juga ada angkanya. Maka yang 1/10 ini Ibu pindah ke ruas kiri sama dengan, ya. Sedangkan 1/S aksennya Ibu biarkan di bagian kanan sama dengan. Jadi seperti ini, ya. Jadi tulis saja 1/min 15 tetap, sedangkan 1/10 kan pindah ruas, maka tandanya menjadi negatif. Negatif 1/10 sama dengan 1/S aksen. Ada pengurangan pecahan, maka samakan penyebutnya. Ya, cari angka yang bisa dibagi 15 dan 10, yaitu angka 30. Ya, jadi penyebutnya kita ubah menjadi 30, maka pembilangnya akan berubah. Tanda negatif yang ada di sini ya anak-anak, Ibu pindah di bagian pembilang supaya nanti memudahkan kalian dalam menghitung ya. Baik, 15 menjadi 30 itu kan dikali 2, maka pembilangnya juga harus dikali 2. 1 dikali 2 adalah 2, karena tadi minnya ini Ibu pindah ke atas, maka menjadi min 2. Sedangkan 10 menjadi 30, itu kan dikali 3, maka pembilangnya juga harus dikali 3, ya. Jadi di sini 3. Sama dengan 1/S aksen, ini ditulis lagi ya, ditulis seperti di atas. Kita selesaikan, berarti min 2 dikurangi min 3 itu kan sama dengan min 5/30. Nah, padahal yang ditanya itu kan adalah SI atau S aksen. Maka cara mencari S aksen itu dibalik. 30 dibagi min 5. 30 dibagi min 5 itu sama dengan min 6 cm. Kita sudah menjawab pertanyaan yang A. Kita lanjut jawab pertanyaan yang B. Untuk menentukan sifat bayangan dengan cara hasil hitungan, dengan melihat dari hasil hitungannya, maka kita harus melihat atau mencari perbesaran bayangannya terlebih dahulu ya. Kita tulis rumus perbesaran yaitu M sama dengan S aksen per S atau pakai SI per SO boleh. Di sini ada tanda garis tegak 2 ini ya anak-anak. Ini ada artinya. Ini adalah tanda mutlak.
Maksudnya tanda mutlak apa? Nanti kalau ada angka yang negatif seperti min 6 ini kan negatif ya. Nanti negatifnya tidak perlu dimasukkan. Ataupun kalau dimasukkan abaikan ya, seperti ini Ibu abaikan. Ya. S aksennya masukkan 6, S-nya adalah 10, 6 dibagi 10 adalah 0,6. Ya. Nah, ini yang ingin Ibu tunjukkan. Untuk menentukan sifat bayangan dari hasil hitungan, ya, kalau S aksennya mendapatkan negatif, maka sifat yang diperoleh adalah maya. Nah, maya itu gandengannya tegak ya. Sedangkan jika M-nya yang dihasilkan kurang dari 1, seperti ini kan 0,6 itu kurang dari 1, maka sifatnya adalah diperkecil. Berarti nanti kalau kamu menghasilkan hitungan M lebih dari 1, berarti sifat bayangannya diperbesar. Kalau menghasilkan hitungan M sama dengan 1, maka sifat bayangannya sama besar. Nah, kalau ingin melihat sifat bayangan dari proses pembentukan sinarnya juga boleh, seperti gambar C ini. Ya, kita gambar dulu sumbu utamanya, kemudian cermin cembungnya, kemudian tentukan letak F dan M. Masih ingat kan, menentukan F dan M itu ukurannya harus sama. Jarak antara cermin ke F dengan jarak antara F ke M itu harus sama. Nah, karena F-nya tadi adalah 15, jadi jarak antara O sampai F ini 15, sedangkan jarak bendanya adalah 10, berarti kan 10 itu di antara 0 sampai 15. Nah, maka bendanya letaknya di sini. Ya. Nah, tinggal melukis sinar istimewa yang berlaku pada cermin cembung. Di sini Ibu menggunakan sinar istimewa 1 ya, dan sinar istimewa 3. Terbentuklah bayangan seperti ini ya di belakang cermin. Ingat, di belakang cermin itu adalah maya. Kemudian lihat bayangan yang terbentuk arahnya sama seperti bendanya, maka tegak ya. Sedangkan ukurannya karena lebih kecil dibanding bendanya, maka diperkecil. Sekali lagi, untuk menentukan sifat bayangan ada dua cara. Bisa dari cara menghitung seperti ini, bisa juga dari cara melihat proses pembentukan bayangan yang terjadi seperti jawaban yang C. Contoh soal berikutnya, nomor 2. Sebuah benda yang tingginya 12 cm diletakkan 10 cm di depan cermin cekung yang memiliki titik api 15 cm. Berapa tinggi bayangan yang terjadi? Dan buatlah diagram sinarnya. Oke, kita identifikasi ini adalah cermin cekung, maka tidak masalah ya, karena cermin cekung itu nilai fokusnya atau R-nya itu adalah positif ya. Titik api itu istilah lainnya adalah fokus, maka tulis dekat F sama dengan 15 cm. Diletakkan 10 cm itu adalah jarak benda, berarti SO ya atau S itu adalah 10 cm. Nah, di sini ada tinggi. Nah, tinggi benda berarti simbolnya adalah HU, nilainya adalah 12 cm. Yang ditanya adalah tinggi bayangan dan diagram sinar yang terjadi. Maka yang ditanya adalah HI, ini ada kesalahan sedikit, mohon maaf. Yang ditanya adalah HI ya, dan diagram sinar. Baik, dijawab. Untuk mencari HI, maka kita harus mencari SI dan mencari M-nya terlebih dahulu. Ya, rumusnya sama seperti cermin cembung tadi, yaitu 1 per SO ditambah 1 per SI sama dengan F. Masukkan SO-nya, yaitu 1 per 10 ditambah 1 per SI, ini biarkan karena akan kita cari, sama dengan 1 per 15. 15-nya itu dapatnya dari fokus ini ya. Kita pindah ruas, yang ada angkanya kita gabung dengan angka ya. Maka 1 per SI sama dengan 1 per 15 dikurangi 1 per 10. Ada pengurangan pecahan, maka samakan penyebutnya. Penyebutnya menjadi 30. 15 menjadi 30 itu kan dikali 2, maka pembilangnya juga harus dikali 2, sehingga 1 kali 2 menghasilkan angka 2. 10 menjadi 30 itu kan dikali 3, maka pembilangnya juga harus dikali 3, maka 1 kali 3 hasilnya adalah 3. Kita operasikan, 2 kurangi 3 itu adalah min 1 ya, maka 1 per SI sama dengan min 1 per 30. Karena yang cari SI maka dibalik.
SI sama dengan min 30 per 1. Maka hasilnya adalah min 30 satuannya cm. Jika sudah menghitung SI, kita masukkan ke rumus perbesaran, yaitu M sama dengan SI per SO. Sekali lagi ada tanda mutlak di sini, maka nanti jika ada angka yang negatif, negatifnya abaikan. Tetapi kalau angkanya sudah positif, ya tinggal dimasukkan, ya. SI-nya 30, SO-nya 10. 30 dibagi 10 hasilnya adalah 3. Kita masukkan ke rumus perbesaran yang kedua, yaitu M sama dengan HI per HU. M-nya masukkan 3, HI-nya yang kita cari, HU-nya dari sini yang dari dekat 12 cm. Maka mencari HI sama dengan 3 dikali 12 cm, hasilnya adalah 36 cm. Diagram sinar yang terjadi, karena tadi F-nya adalah 15, maka jarak antara U sampai F itu 15. Sedangkan jarak bendanya adalah 10, maka bendanya ada di ruang 1. Ya, lihat video sebelumnya untuk benda di ruang 1, dia pada cermin cekung, diagram sinar yang terjadi pasti seperti ini, seperti yang ada di tampilan. Ya, dimana sifat bayangan yang terjadi maya, seperti pada hasil hitungan ya, SI-nya tadi negatif, maka maya itu pasangannya adalah tegak. Kemudian karena M-nya tadi hasilnya lebih besar dari 1, maka diperbesar. Ya, sekali lagi untuk mencari sifat bayangan bisa dari hasil hitungan, bisa dari melihat diagram sinar yang terjadi. Oke, itu tadi latihan soalnya. Sekarang ada 2 soal yang sudah Ibu siapkan. Silahkan dikerjakan di buku tulis, kerjakan dengan teliti, dan jika sudah selesai silahkan diupload di Google Classroom. Terima kasih. Tidak lupa kita ucap alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kalian diberi kemudahan dalam memahami materi ini. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.